Wasabru diyaun. Kata Rasulullah SAW, ya, kesabaran itu apa? Dia. Wal Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau Al-Quran akan menjadi bumerang yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Ya Allah, di rumah kita itu ada Al-Quran loh mas. Di setiap kita punya Al-Quran. Mungkin di HP antum ada Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu menjadi hujah pada hari kiamat. Orang yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membacanya, maka Al-Quran akan bersaksi pada hari kiamat dan memberikan syafaat untuk dia. Sebaliknya, orang yang tidak peduli sama Al-Quran, tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya, tidak pula mengamalkannya, maka Al-Quran akan minta kepada Allah pada hari kiamat untuk memasukkan dia ke dalam api neraka. Makanya akhi, Al-Quran ini bimbingan hidup. Al-Quran ini kebahagiaan hati. Ya. Maka sayang seribu sayang kalau hati hari-hari kita ternyata lebih habis waktunya untuk baca WhatsApp, koran, dan yang lainnya. Lalu kita lupakan Al-Quranul Karim. Padahal dahulu kata para ulama, para sahabat setiap harinya tidak lepas dari baca Quran. Ya. Makmurkan hari kita dengan baca Quran, sehingga kita merasa dekat dengan Al-Quran. Pahami, tadabburi, jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita. Di saat kita galau baca Quran, di saat kita sedih baca Quran, di saat kita senang baca Quran, sehingga kita merasakan nikmat loh gitu loh ketika membaca Al-Quran. Makanya ya akhi, ya, siapa saja yang hatinya dipenuhi dengan baca Quran, insya Allah Pak, hari-harinya itu lebih berkah. Keberkahan waktu itu kata para ulama ditentukan oleh baca Quran kita. Semakin kita rajin baca Quran, waktu kita semakin berkah, biidznillah. Tapi semakin kita jarang baca Quran, waktu kita semakin kurang berkah. Allah. Kalau kita lebih senang membaca WhatsApp, membaca yang lainnya, seringkali kita dipalingkan dari membaca Al-Quran. Makanya Pak, kalau kita ingin supaya kita bisa rajin baca Quran, yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus paksakan diri kita untuk biasakan baca Quran. Sehari setengah jam aja, gak masalah. Kalau antum mampunya sehari setengah jam baca Quran, Masya Allah, luar biasa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam 100 ayat setengah jam Pak. Kalau antum baca Quran 100 ayat, tidak sampai 100 setengah jam insya Allah. Ya. Masalahnya inilah Pak, kenapa sih saya Ustadz baca Quran 2 lembar aja kok berat banget? Ya. Karena jawabannya satu, karena ada yang lebih mengasyikkan di hati antum dari membaca Al-Quran. Coba deh setiap kita introspeksi, antum lebih asyik mana? Baca WhatsApp atau baca Quran? Pantas. Kalau ternyata lebih asyik baca WhatsApp daripada baca Quran, bagaimana hati kita akan merasa nikmat ketika baca Quran? Antum lebih asyik mana? Nonton YouTube atau baca Quran? Nonton YouTube. Pantas. Itu yang memalingkan hati antum dari Al-Quran. Tapi kalau antum lebih asyik baca Quran, antum tidak akan merasa asyik baca itu semua. Ketika baca WhatsApp, antum berpikir, apa sih ini gak ada manfaatnya. Ketika nonton, kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi cinta Al-Quran. Kalau hati kita sudah cinta Al-Quran, itu Al-Quran jadi apa Pak? Pemberi peringatan di hati kita. Betul. Makanya gimana dong caranya Ustadz? Paksa. Harus dipaksa. Ya biasakan. Satu hari saya bisa baca Quran 1 juz.
Biasakan, Pak. Maka kalau kita bisa memaksa hati kita untuk baca Quran dan mentadaburinya, wallahi suatu ketika hati kita akan tertawa dan bergembira. Ya. Tapi kalau hati kita tidak pernah kita paksa, dia akan terus nangis, nggak mau. Karena hawa nafsu itu selalu apa? Menyuruh kepada keburukan. Ini akal Islam.